Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Bab 3417. Keadilan dan keadilan. Bab 9391 sampai dengan bab 9395. Ketika Ye Changmin mendengar ini, dia tidak merasa kecewa, tetapi sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Saat ini, keluarga Ye umumnya membuat Ye Chen sangat kecewa. Di antara mereka, orang yang paling tidak kecewa tentu saja adalah lelaki tua itu, dan yang kedua mungkin adalah dirinya sendiri. Sekalipun dia telah menyinggung Malan, dia masih lebih baik dari kakak laki-lakinya Ye Changkong dan yang lainnya. Lagi pula, selain lelaki tua itu, hanya aku yang tahu kalau ada setengah pil peremajaan sebagai hadiah. Itu artinya aku sudah menang di garis start. Selama dia bekerja keras lain kali, dia pasti akan meninggalkan kesan lebih baik pada Ye Chen. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Chener, jangan khawatir, Bibi akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga Ye di masa depan." Ye Chen mengangguk, lalu menyerahkan separuh pil peremajaan itu kepada Ye Zongquan dan berkata, "Kakek, simpanlah separuh pil peremajaan ini untukku." Ye Zongquan sedikit bingung, "Berikan padaku untuk disimpan dengan aman? Apakah kamu tidak takut aku tidak bisa menahan diri dan memakan setengahnya? Ini adalah ramuan peremajaan. Mungkin ini adalah hal yang paling saya inginkan selama sisa hidup saya, atau bahkan satu-satunya hal yang saya inginkan." Dan dia tidak pernah memakan satu pil peremajaan pun. Ye Chen sekarang membagi pil peremajaan menjadi dua, memberikan setengahnya untuk dirinya sendiri dan memberikan setengahnya lagi untuk disimpan sendiri. Ini memang ujian bagi tekadnya. Jadi dia segera berkata, "Chener, ramuan ini tak ternilai harganya. Aku sudah tua. Jika aku tidak menjaganya dengan baik dan ramuan ini hilang atau dicuri, itu akan menjadi kerugian besar dan aku tidak akan mampu menjelaskannya kepadamu. Jadi kupikir sebaiknya kau simpan sendiri. Bagaimana menurutmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakek, hanya kami yang hadir di sini yang tahu tentang ini. Selama kami tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang tahu tentang ini." Sebenarnya, alasan Ye Chen meminta lelaki tua itu menyimpan separuh pil peremajaan ini adalah humor gelap. Ia juga menguji dan melunakkan tekad orang tua itu. Orang tua itu juga melihat bahwa Ye Chen sudah mengambil keputusan. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyimpannya dengan baik." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kamu tidak memakan setengahnya sekarang, untuk menghindari lebih banyak masalah nanti?" Ye Zongquan jelas ingin makan,
tetapi dia merasa sedikit malu di depan keluarga Gu. Tetapi karena Ye Chen telah berkata demikian, maka dia tidak perlu bersikap menahan diri. Bagaimanapun, benda ini tak ternilai harganya dan sangat berarti bagi saya. Selama saya memakannya, saya akan langsung melihat hasilnya. Lagi pula, kita sudah tua, dan jika kita bisa beberapa tahun lebih muda daripada sekarang, perasaan itu akan membuat perbedaan besar. Jadi dia mengambil separuh pil itu, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam mulutnya, dan kemudian menutup matanya untuk merasakan kekuatan obatnya yang murni. Pasangan Gu sudah punya pengalaman meminum satu pil peremajaan, jadi mereka tidak heran melihat lelaki tua itu meminum setengah pil dan langsung terlihat jauh lebih muda. Bagaimanapun, tingkat keterkejutan ini jauh lebih ringan daripada apa yang baru saja Audio terjadi milik padanya. Softer Channel. Namun, Ye Changmin, yang berdiri di sana, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya tiba-tiba tampak menjadi 6 atau 7 tahun lebih muda. Perasaan ini benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menuruti perintah Ye Chen dan bahkan menyerahkan kendali seluruh keluarga Ye kepadanya. Ini adalah godaan yang terlalu besar bagi seorang lelaki tua. Dan dia menatap pil peremajaan yang setengahnya ada di meja teh, dan hasrat serta urgensi di hatinya mencapai puncaknya pada saat ini. Pada makan malam keluarga berikutnya, Ye Changmin 100 kali lebih perhatian daripada sebelumnya. Dia tampaknya mendefinisikan dirinya sebagai pelayan keluarga Ye, bukan sebagai putri tertua keluarga Ye. Energi jahat yang tiba-tiba ini bahkan membuat pasangan Gu merasa kewalahan dan mereka merasa tidak tahan. Namun, Ye Changming yang selama ini selalu merasa bangga, tidak merasa bahwa melakukan hal itu tidak adil bagi dirinya. Sebaliknya, dia 100% bersedia melakukannya. Setelah makan malam, Ye Chen menerima telepon dari Tawana. Dia berkata kepada Ye Chen di telepon, "Tuan Ye, kita harus mengadakan prakonser malam ini. Apakah Anda dan Nona Gu punya waktu untuk datang dan mempersiapkan diri bersama? Lagi pula, konser pertama akan segera dimulai, dan penari Anda belum ditentukan." Ye Chen merasa kewalahan entah kenapa ketika dia memikirkan harus berdansa dengan dua wanita. Orang baik manakah yang tega melakukan hal seperti itu? Akan tetapi, dia juga tahu bahwa kata-kata seorang pria terhormat sama bagusnya dengan ikatannya. Dan karena dia sudah setuju, Audio tidak milik mungkin dia Softer akan menarik Channel. kembali kata-katanya. Lagi pula, jika kamu melakukan hal semacam ini, kamu sebaiknya tidak melakukannya sama sekali, atau melakukannya dengan kemampuan terbaikmu. Gu Qiuyi sangat percaya pada dirinya sendiri, dan aku tidak boleh mengecewakannya. Jadi dia berkata kepada Tawana, "Saya akan berbicara dengan Nanan dan melihat jadwalnya." "Baik Tuan Ye, saya akan menunggu kabar Anda." Ye Chen menutup telepon dan bertanya kepada Gu Qiuyi, "Nanan, Tawana ingin kita pergi ke sana dan mempersiapkan tempat kejadian.
apakah menurutmu perlu pergi ke sana malam ini? Tentu saja, kata Gu Qiuyi bersemangat. Aku tidak punya masalah bernyanyi, dan aku tidak punya masalah menyanyikan lagu-lagunya. Yang terpenting adalah tarian untuk lagu Assassin. Kita harus cepat-cepat memutuskannya. Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Ayo pergi sekarang. Biarkan orang tuaku tinggal di sini dan mengobrol dengan kakek Ye sebentar." Audio milik Ye Sober Chen setuju Channel. dengan tegas, dan berkata kepada semua orang, "Saya akan menemani Nanan ke Pusat Olahraga Nasional untuk berlatih repertoar konser dengan Tawana. Kalian tidak perlu khawatir, ngobrol saja perlahan." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian yang masih muda boleh pergi mengurus barang-barang kalian sendiri. Kami yang sudah setengah baya dan yang sudah tua boleh tinggal di sini untuk mengobrol dan mengenang masa lalu." Ye Zongquan juga berkata, "Ya, Chener, kamu bisa menemani Nanan melakukan pekerjaan itu, dan jangan khawatir tentang kami." Ye Chen membawa Gu Qiuyi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu mengendarai mobil bisnis yang tidak mencolok itu ke Pusat Olahraga Nasional. Sepanjang perjalanan, Gu Qiuyi menggunakan Bluetooth untuk terhubung ke sistem audio mobil dan memutar lagunya, Assassin, berulang-ulang. Ye Chen mendengarkannya sampai tuntas dan pada dasarnya menghafal melodi dan lirik lagunya. Saat ini seluruh perlengkapan panggung, lampu dan suara di National Sports Center sudah terpasang. Band pendukung Tawana sudah mulai menyetel suara, dan teknisi pencahayaan dan suara juga sedang melakukan penyempurnaan akhir. Melihat kedatangan Ye Chen dan Gu Qiuyi, Tawana secara pribadi berjalan turun dari panggung untuk menyambut mereka, dan berkata kepada Gu Qiuyi dengan sangat bersemangat, "Saya telah meminta teknisi suara untuk mengunduh berkas musik lagu Anda, Assassin, dan video klip aslinya. Kita akan membahas lagu ini nanti. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana saya harus membuat koreografi untuk Tuan Ye." Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, "Lagu ini aslinya memiliki pemeran utama wanita dan pria. Jadi ketika kami membawakannya sebelumnya, saya tidak ikut menari. Audio milik Wan Wu Sober dibawakan Channel. oleh penari pria dan penari wanita yang mengenakan kostum kuno." Dia menatap Ye Chen dan melanjutkan sambil tersenyum. "Tapi kali ini akhirnya aku berhasil meyakinkan kakak Ye Chen untuk menari dengan lagu ini. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan penari wanita kepada orang lain." Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat Tawana dan segera mengubah kata-katanya, "Tidak, tidak. Sudah sewajarnya kalau kita berdua yang memainkan peran utama wanita. Karena kita masing-masing menyanyikan satu bagian lagu. Jadi saat aku bernyanyi, kakak Ye Chen akan berdansa denganku, dan saat giliranmu bernyanyi, kakak Ye Chen akan berdansa denganmu. Menurutmu, apakah pembagian ini masuk akal?" Tawana tersenyum gembira dan berkata, "Itu adil dan masuk akal." Bersambung.